Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kali ini kita akan membahas kembali tentang harimau Sumatera yang menampakkan dirinya di daerah Pasaman. Nah, harimau Sumatera ini ada yang penampakannya di daerah Kampar, banyaknya di daerah Sumatera. Kemarin ini baru saja kita digegerkan oleh tingkah laku IZ, sang preman kuat di bumi, Sumatera Barat. Dan IZ tertangkap, sekarang timbul lagi, yaitu penampakan harimau yang mengikuti warga dari belakang. Kini kita akan membahas tentang BKSDA yang memasang perangkap 3 buah untuk menangkap si harimau ini. Kabarnya harimau ini berusia sekitar 1 tahun sampai 2 tahun. Nah, jika ada anaknya, maka pasti juga ada emaknya, pasti juga ada bapaknya, pasti ada juga gangsternya. Nah, ini hati-hati ya. Kemunculan harimau Sumatera menghebohkan warga Pasaman ini. Satwa ini bernama Latin Panthera tigris sumatrae. Itu beredar di media sosial, juga viral ya. Video tentang harimau ini mengejar-ngejar sebuah mobil pekerja perkebunan. Harimau tersebut muncul di area perkebunan kelapa sawit milik PT Pasaman Marama Sejahtera atau disingkat PMS di Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat. Nah, kemunculan harimau itu sempat terekam kamera handphone salah seorang pekerja di perusahaan kelapa sawit tersebut. Videonya beredar di media sosial, jadi pekerja tersebut melayangkan kameranya ke arah belakang, lalu nampaklah satwa tersebut. Satwa terlihat mengikuti kendaraan mereka yang digunakan pekerja dari arah belakang dan kemudian tidak lama menghilang dalam semak kebun kelapa sawit. Nah, pimpinan perusahaan PT PMS, Frenzy Marwan, mengatakan dalam sebulan ini harimau sudah terlihat beberapa kali di dalam area perkebunan tersebut. Kondisi ini ya, cukup mengkhawatirkan, ya kan? Nah, para pekerja dan juga masyarakat khawatir jika harimau ini dapat memakan korban. Nah, mendapatkan laporan tersebut, BKSDA Sumbar langsung menurunkan 2 tim dari KSDA Resort Agam dan Resort Pasaman. Jadi dia membawa 3 unit kamera trap atau kamera jebak dipasang untuk memantau pergerakan satwa dan mendapatkan gambaran visual satwa itu. Salah satu kamera berhasil mendapatkan gambaran visual satwa itu ketika sedang melintas. Nah, pengendali ekosistem hutan PEH BKSDA Sumbar Ade Putra pada hari Jumat tanggal 16 bulan Juli kemarin, BKSDA memutuskan untuk mengevakuasi satwa. Ya, mengingat pengusiran dan penggiringan ke dalam hutan tidak mungkin dapat dilakukan. Nah, takutnya satwa-satwa ini akan balik lagi dan dapat membuat warga resah. Jadi BKSDA minta agar pekerja tidak beraktivitas dulu di sekitar lokasi kemunculan satwa tersebut, katanya. Penanganannya kita memasang kamera trap atau kamera jebak sebanyak 3 unit, dan salah satu dari kamera kita berhasil menangkap gambaran visual satwa yang diduga harimau Sumatera tersebut. Saat ini kita dibantu oleh pihak manajemen perusahaan dan dukungan dari Satuan Brimob. Kita akan melaksanakan pemasangan perangkap sebanyak 2 unit. Tujuannya adalah mengevakuasi satwa dari lokasi areal perkebunan. Jadi banyak sekali yang terjadi di alam kita ini. Apalagi negara kita ini dalam keadaan seperti ini kan. Giliran di hutan yang kita rasa aman, ternyata ada satwa-satwa liar yang turun gunung. Giliran di kota kita buat bekerja, bukan satwa liar, tapi ada aja aturan-aturan yang membuat kita tidak bisa ngapa-ngapain. Yang penting kita selalu bersabar dan tetap semangat. Kita tetap berdoa kepada Allah dan ikuti prokes apa yang dikatakan oleh pemerintah. Mudah-mudahan aja dengan mengikuti pemerintah ini bisa berlalu apapun alasannya. Yang penting kita berdoa. Kalau memang ini ada permainan, maka kita doakan kepada Allah semoga orang-orang yang bermain dengan musibah-musibah ini bisa kembali kepada sisinya. Amin. Ya, oke, itu kisah cerita tentang baru-baru saja viral tentang harimau ini. Dan harimau ini turun gunung itu mungkin karena ada alasan sesuatu, mungkin sudah tidak nyaman di hutannya, atau mungkin persediaan sudah mulai menipis, atau mungkin ada sesuatu isyarat yang ingin disampaikan oleh alam, atau mungkin alam sudah tidak lagi mau bersahabat dengan manusia karena
kehancuran di muka bumi ini itu karena ulah manusia itu sendiri. Oke bro, sampai di sini perjumpaan kita buat tema ini. Seperti biasanya bersama saya Dafan Mulifa, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.